Halo majikan, setelah kemarin Babu sempat healing-healing gitu kan, balik-balik kok jadinya pusing gitu karena kerjaan numpuk, kita harus bikin video nih. Habisnya namanya ngedit kan butuh waktu majikan. Belum nyari-nyari gambar pendukung nih buat kita cerita kan. Misalkan gambar setan apa gitu. Itu bisa makan waktu berjam-jam sendiri nyari gambar yang sesuai. Untungnya gue dikasih tahu nih sama orang kantor, katanya lah, pakai aja Drimina AI atau AI begitu ya bahasanya. Awalnya gue juga kagak tahu apaan tuh Drimina AI. Pas dijelasin dan nyobain, bener-bener magic. Jadi Drimina itu ada platform gratis untuk membuat gambar atau video AI dengan gampang banget. Serius, segampang itu. Yuk makanya, klik linknya ada di deskripsi untuk dapetin pengalamannya. Pokoknya kita nggak butuh punya skill editingnya ribet-ribet. Tinggal tulis aja apa yang kalian inginkan dan klik, udah beres semuanya, langsung dikerjain sama Drimina ini. Dan hasilnya juga HD, gengs. Lah kita kan jadi berasa majikan yang nyuruh-nyuruh Babu. Nggak percaya kalian? Masih bingung atau caranya gimana? Nih, Babu ajarin ya. Kalian buka aja website-nya dulu atau langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah tuh biar cepat. Pertama nih, misalkan kalau kalian mau bikin gambar untuk dimasukin di video untuk konten kalian, daripada ribet tuh nyari di Google terus nggak ada yang sesuai, mending langsung aja pakai ini tuh, pembuat gambar. Terus, kalian tulis aja, deskripsikan kalian perlu gambar apaan. Misalnya nih, gue tulis gini ya. Hantu perempuan seram melotot dengan mata berwarna merah dan gigi yang tajam. Memakai baju berwarna merah, rambutnya putih panjang, berada di hutan malam hari. Tuh, langsung nggak pakai lama, gambarnya langsung dibuat dengan teknologi AI, gengs. Dan akurat banget. Beneran hantu perempuan, pakai baju merah, rambutnya putih, di hutan malam hari, dan melotot pula. Takut! Dan gokilnya ini juga kalian nggak dikasih cuma satu gambar doang ya. Tapi ada 4 tuh buat beberapa option. Keren kan? Pokoknya asalkan kalian nulis deskripsinya tadi dengan detail dan lengkap, pakai titik, koma, segala macam ya, biar sistem ini nggak salah menerjemahkan. Hasilnya pasti mind blowing ini. Ya misalkan kalau majikan ini pada BM alias banyak mau, dirasa-rasa gambarnya belum pas deh, ya udah diulang aja lagi. Deskripsiin tuh, diulang tuh sedetail mungkin sampai sesuai tuh gambar yang dihasilkan sama keinginan kalian yang banyak mau itu. Nah, selain fitur pembuat gambar tadi, Drimina ini juga punya fitur image to image untuk menjadikan foto utama nih sebagai referensi buat diedit. Jadi misalkan kalian punya foto yang mau diedit, tapi kalian gaptek kagak bisa ngedit, tinggal masukin aja udah fotonya. Yang kalau mau jadi gambar baru tapi mau lebih spesifik gayanya, kalian foto aja gayanya mau kayak apa gitu, dicontohin lah istilahnya gitu pakai foto kalian, terus klik tepi, habis itu tulis deskripsi gambar yang kalian mau seperti apa. Udah langsung jadi tuh, gengs. Posenya literally seperti apa yang kalian pikirkan. Karena udah dicontohin tadi sama foto kalian sendiri. Tapi misalkan kalau kalian maunya tetap pakai gambar kalian ya, maksudnya objeknya ya lu juga gitu ya. Cuma backgroundnya aja nih yang mau diubah nih sesuai kemauan nih. Ya udah, pilihnya yang objek. Terus tulis lagi tuh deskripsinya dan jadi deh. Canggih banget nggak sih? Pokoknya banyak banget pilihannya, sesuaiin aja sama kebutuhan kalian mau gimana hasil gambarnya. Karena hasilnya pun masih bisa kalian edit-edit lagi, gengs. Misalkan nih ukurannya mau disesuaikan dengan platform media sosial kalian. Karena kan kalau YouTube, Instagram, TikTok itu kan beda-beda. Tinggal diubah aja ukurannya. Bener-bener praktis total. Dan yang paling gue suka, ini semua gratis. Hasilnya juga nggak ada yang namanya watermark tuh. Jadi bisa langsung dipakai aja udah. Pokoknya setiap harinya kalian nih bakal dapetin free token gratis. Jadi langsung aja deh kepoin dan cobain Drimina nih buat para konten kreator ataupun kalian yang suka update-update sosial media, buruan klik link deskripsi yang ada di bawah. So majikan, teman cerita di awal bulan Desember ini kita pilih email dari teman kita namanya Daus. Dimana ceritanya tuh cukup kompleks ya menurut gua. Yaitu tentang persahabatan antara anak pertama dan anak terakhir. Nah, buat teman-teman majikan yang merupakan mungkin anak pertama atau ada yang malah anak terakhir alias anak bontot, akan cukup relate dengan cerita hari ini. Jadi kalau Daus sendiri itu adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Dan dia selalu dituntut untuk menjadi contoh bagi adik-adiknya. Kalau ada orang yang bilang anak pertama itu adalah anak yang paling beruntung karena mendapatkan apa ya? Perlakuan yang lebih spesial sewaktu kecil. Yang namanya juga anak pertama kan pastinya semuanya lebih diperhatikan dulu tuh. Jawabannya iya bener kalau kata Daus. Namun seiring berjalannya waktu ketika adik-adiknya itu lahir, seakan-akan semua beban kok tau-tau diserahkan kepada dia yang harus bisa menjadi panutan bagi adik-adiknya itu. Segala perhatian orang tuanya juga sudah terbagi. Malah si Agus sendiri yang juga harus ikut memperhatikan atau bahasanya itu menjaga adik-adiknya tersebut. Yang hal itu cukup membekas dan menjadi pressure ya bagi Agus kecil nih sampai dia dewasa. Daus dituntut untuk selalu berprestasi agar bisa mendapatkan beasiswa. Namun alasan yang selalu diucapkan sama orang tuanya itu bukan kayak supaya nanti kamu gampang dapat kerja ya, atau supaya kamu nanti sukses pas dewasa. Bukan itu. Tapi lebih kayak ke adik-adik kamu nih masih butuh biaya yang besar. Jadi kamu nih harus dapat beasiswa biar membantu meringankan
beban ayah sama ibu. Ya pokoknya doktrin atau kalimat-kalimat yang selalu ditanamkan ke Daus itu adalah bantu ayah sama bantu ibu. Karena masih banyak di pengeluaran untuk adik-adik kamu. Kamu sebagai anak pertama harus mandiri, harus bisa. Ya kadang Daus berpikir nih, jika dia membantu semua beban keluarganya, lantas kemana dia harus membagi bebannya sendiri? Tapi ya itulah katanya beban menjadi anak pertama. Dituntut untuk menjadi dewasa ketika umur masih muda. Harus menjadi kuat dan tegar walaupun hati sedang bergetar. Dan harus juga menjadi contoh dan panutan untuk adik-adik sebagai kakak. Yang padahal seorang kakak itu kan juga merupakan anak ya yang butuh kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Sama seperti adik-adik. Yaitu pokoknya sedikit curhat dari si Daus. Habis ya dari awal email curhatan semua isinya si Daus nih. Nggak apa-apa. Butuh menyalurkan unek-unek kali dia ya. Kesian habisnya si Daus nih, geng. Ya tapi curhatannya itu memang ada kaitannya nih, karena sewaktu kuliah dia ceritanya nih ngekos di daerah Bandung. Nah di situ dia punya sohib kental banget namanya Egi. Yang mana Egi ini adalah anak bontot dari 5 bersaudara. Jadi bertolak belakang tuh anak pertama sama anak bontot. Pokoknya kebalikannya dari Daus banget lah. Hidupnya Egi ini kayak suka-suka dia aja, YOLO banget gitu, bangor. Tipikal anak terakhir yang suka-suka aja dia udah. Rumahnya Egi mah sebenarnya juga di Bandung, tapi jauh tuh katanya di daerah Tangkuban Perahu. Jadinya dia ngekos. Kalau Daus sendiri ya keluarganya di Jakarta ya. Dia sih tadinya maunya kuliahnya di UI, tapi kagak dapat beasiswa di sana. Dapatnya di salah satu kampus di Bandung. Jadi ya udahlah pindah ke Bandung. Kan intinya harus beasiswa. Kalau si Egi mah kagak beasiswa, tapi aslinya ini anak pintar kalau kata si Daus tuh. Nah semenjak mereka kenal tuh mereka udah jadi sohib banget kan. Si Egi ini punya motor juga, jadi kemana-mana Daus tuh nebeng boncengan. Bener-bener susah seneng tuh dibagi berdua lah sebagai anak kosan. Pokoknya kalau lagi tanggal tua tuh disuruh ngirit-ngirit kan makan Indomie tiap hari atau ke warung Padang cuma pesan nasi pakai bumbu rendang sama sayur singkong. Udah sering mereka lakukan. Buat Daus sendiri, Egi udah sering bantu dia tuh banyak. Kalau misalkan Daus lagi kesulitan ya, terutama buat masalah transportasi kan. Nebeng mulu si Daus. Nah sampai pokoknya Daus ini seperti mengalami saat-saat yang cukup menyedihkan di hidupnya. Waktu itu pokoknya awal-awal sih bahagia nih, dia naksir sama salah satu cewek kampus. Ada nih namanya Mala ceritanya. Udah nih PDKT segala macam sampai si Daus tuh sering banget minjem motornya Egi buat jalan gitu kan nganterin si Mala sampai pacaran. Waktu itu yang nyumlangin Mala si Egi juga soalnya. Tapi tahu-tahu si Daus ini mendapatkan kabar orang tuanya tuh ayahnya ya kena PHK. Yang mana dampaknya mereka tuh nggak bisa ngirim uang ke Daus di Bandung. Uang kuliah sih memang gratis, tapi kan untuk kebutuhan bayar kosan, makan, segala macam ditanggung sendiri. Malahan saat itu orang tuanya meminta Daus untuk balik aja ke Jakarta, cuti kuliah dulu sementara. Cuma Daus yang saat itu merasa kenapa ya, selalu dia harus mengalah sebagai kakak. Ya mungkin karena ini ada perasaan yang udah lama ditimbun, akhirnya meledak. Jadi dia nggak mau tuh untuk balik ke Jakarta dan tetap memutuskan untuk kuliah gimana pun caranya. Akhirnya dia cari-cari tuh kerja part-time. Tapi karena itu ya jadinya jadwalnya mendadak sibuk. Sementara ternyata malah ini tipe-tipe cewek yang maunya apa ya, ketemu terus gitu kan antar jemput, yang terpaksa mereka lah putus. Daus sendiri sih tidak menyalahkan Mala, dia lebih menyalahkan apa ya? Keadaan keluarganya pada saat itu pokoknya. Udah dia waktu itu lagi galau-galau begitu, satu-satunya orang yang bisa menjadi tempat curhatnya ya si Egi. Singkat cerita nih, karena merasa cukup kewalahan dari segi finansial ya, akhirnya si Daus itu memutuskan untuk memangkas biaya pengeluaran yang paling besar, yaitu adalah kos-kosan. Jadilah dia mencari kos yang lebih murah, yang dipikir-pikir keadaannya waktu itu juga udah memasuki semester akhir ya. Ya jadi waktu itu mikirnya nggak apa-apa lah di kos-kosan yang lebih kecil dan mungkin cukup jauh dari kampusnya. Tadinya Daus sudah nemu nih, ada satu kos-kosan yang memang jauh lebih murah, tapi juga jauh banget tuh dari tempat kampusnya. Kayak masuk-masuk banget gitu lah. Nah si Egi nih kayaknya kesian sama si Daus. Akhirnya ada nih kata si Egi kos-kosan yang memang sih tidak semurah kos-kosan yang ditemuin sama Daus. Tapi bisa buat 2 orang. Lokasinya lebih bagus daripada kos-kosan yang murah itu. Egi nawarin udah kita di situ aja. Maksudnya Egi juga ikut pindah dan nanti Daus udah lu bayar setengahnya aja lah gampang. Pokoknya ikutin budget lu bisanya berapa udah tenang aja. Lagi-lagi pokoknya Egi ini beberapa ya kayak banyak jasanya gitu di saat-saat si Daus ini lagi susah. Ya udah mereka akhirnya pindah ke sana dengan segala kerepotannya tuh packing-packing barang ya pindahan ya. Dan di malam pertama ternyata Daus baru tahu kalau kosannya itu horor. Soalnya pas mereka lagi tidur nih, karena kan sharing ya, jadinya tuh kasurnya kayak kasur tumpuk yang bawahnya bisa digeret keluar gitu loh gengs. Egi di atas dan Daus itu di bawah. Daus kebangun tuh karena dia dengar ada suara orang kayak baris-baris macam kayak ada tentara atau paskibra gitu di depan pintu. Macam suara langkah kaki yang kayak serentak gitu loh guys. Ya Daus mikir kan, suara apa? Soalnya benar-benar terdengar dari depan pintu. Dan dia juga ngeliat bayangan dari balik gorden tuh yang ke arah luar. Itu emang banyak orang berdiri gitu, kayak diem aja berjejer gitu baris berbaris. Dia lihat ke kasurnya Egi, si Egi masih tidur. Ya karena penasaran, si Daus kan belum tahu tuh kosannya serem banget pada saat itu malam pertama nih. Sama dia dengan polosnya dibuka tuh pintu kamar buat ngecek pada ngapain itu orang di luar. Tapi pas pintunya dibuka, seret, ada angin yang masuk seketika itu juga. Cuman di luar nggak ada apa-apa, kosong gengs. Ya Daus kaget kan. Tiba-tiba Egi ini bilang kayak, tutup dingin. Sama Daus langsung ditutup tuh. Cuma ya dia deg-degan langsung bilang kan,
itu tadi di luar kayak ada suara orang kayak tentara atau apa itu pas kibra pada berbaris-berbaris. Dan tadi di jendela juga ada bayangan, tapi pas ku buka nggak ada apa-apa. Egi di situ ya masih ngantuk kayak cuma jawab, udahlah mimpi kali lu tadi, udahlah lanjut tidur yuk. Jadi si Egi ini kayak tidak menggubris ketakutannya si Daus. Ya udah sama Daus pintu langsung dikunci dan dia lanjut tidur lagi. Besoknya dia cerita lagi kan tuh ke Egi, tapi Egi tetap nggak percaya dan menganggap kalau Daus tuh lagi ngigo aja kali kemarin ke bawah mimpi. Nah pas si Daus lagi mau siap-siap ke kampus tuh di kamar mandi dulu kan, biasa pagi-pagi nyetor gitu ya, buang air besar. Nah pas lagi duduk di kloset tuh, kok dia merasa kayak pantatnya kayak ada yang gerak-gerak gitu, kayak ada yang nyentuh kulitnya. Pas dia lihat di dalam kloset ya ternyata ada ular, gengs. Warna coklat nggak gede sih, tapi kan shock banget ada ular. Serem banget. Refleks sama si Daus tuh di flush toiletnya dan dia tutup tuh klosetnya. Nggak tahu itu ular ikut ke flush apa enggak. Ya tapi kan untung matanya kagak digigit ya. Dia langsung panik tuh bilang ke Egi dan lapor ke pemilik kos. Kamar kosan mereka itu kan memang di lantai 1 nih soalnya. Ya mungkin itu ular dari saluran bawah gitu kali ya, ke atas gitu walaupun nggak tahu gimana caranya. Serem banget nggak sih kalian misalkan lagi duduk tuh tahu-tahu di kloset, ada ular. Pas sama-sama dengan bapak kos ngecek, posisi klosetnya tadi terakhir kan masih ditutup tuh. Nah pas dibuka, udah nggak ada ularnya ya. Bilang gitu mungkin ikutan ke flash. Dan karena trauma, Daus sama Egi minta pindah kamar ke lantai 3 aja. Jadi waktu itu yang kosong memang hanya ada di lantai 1 sama lantai 3. Tadinya mikir ya enakan di lantai 1 lah, kagak pakai naik turun tangga gitu kan capek. Apalagi mereka waktu itu bawa barang-barang pindahan kan lumayan banyak. Tapi karena kejadian tadi pindahlah mereka ke lantai 3 tuh. Mumpung barang-barang mereka juga belum disusun tuh, masih di box-box itu belum dibuka-bukain, baru 1 malam kan di sana. Daus mikir kayak, itu kamar yang di lantai 1 kayaknya emang nggak bener deh. Soalnya posisinya tuh di pojokan sendiri. Kalau yang di lantai 3 nih, di tengah-tengah, jadi kanan kiri ada tetangga. Udah nih mereka ngampus gitu kan, tapi pulangnya nggak bareng, soalnya Daus nih masih ada beberapa keperluan. Daus sendiri baru balik sekitar jam 8-an. Pas buka pintu kosannya, si Egi udah pulang tuh lagi beberes gitu, kesusahan buka kardus-kardus yang masih pada diiketin pakai tali rafia. Si Daus mencoba untuk buka juga, tapi kayak susah soalnya diikatnya kayak pakai iketan mati tau nggak? Jadinya Daus berinisiatif mau ngambil gunting atau pisau di dapur yang ada di lantai 1. Pas dia turun tuh ke lantai 2, Daus ngeliatnya ada cewek yang berdiri di depan salah satu pintu kamar sambil ngeliatin dia. Anehnya cewek itu pakai terusan putih dan rambutnya acak-acakan. Mukanya sih nggak seram, tapi ekspresinya datar. Daus juga sampai kayak ngelengos ngeliatin. Itu karena menurutnya dia aneh banget itu dandanan ceweknya, rambutnya berantakan, gengs. Ya memang kan kos-kosan itu bisa buat pasutri ya, makanya kamarnya tuh bisa buat 2 orang. Nah Daus mikirnya, itu mungkin cewek abis berantem sama suaminya kali ya. Rambutnya acak-acakan banget soalnya. Dan mukanya juga kayak nahan nangis. Lagi ngelengos gitu kan, diam-diam ngeliatin. Sambil turun tangga tuh, tahu-tahu dia nabrak orang di tangga gitu. Yang ternyata si Egi. Jalan lihat-lihat dong, sampai aja nih aku jatuh jadinya. Blegok sih ya. Kata si Egi sambil megangin railing tangga, kan mau jatuh dia tuh. Gara-gara ditabrak sama Daus. Ya Daus kaget kan, maksudnya loh, kalau tahu-tahu dari bawah. Dan terlihat memang Egi juga bawa ransel dan ternyata dia baru balik. Nah terus tadi di kamar siapa? Tadi bukannya kamu lagi buka-buka barah? Si Egi kan kayak, apaan sih, jangan nakut-nakutin ya. Dan waktu mereka ngecek ke kamar, bener aja, Egi yang tadi ada di kamar itu udah kagak ada. Di situ Daus sudah ketakutan lagi nih. Dia sampai minum obat yang biasa kita minum biar kagak mabok laut sama darah, tahu kan lu? Nah itu kan efeknya emang bikin ngantuk. Daus sampai nenggak itu maksudnya biar udahlah cepet-cepet tidur aja. Bener tuh efeknya langsung kayak ngantuk. Blok, langsung tidur dia kayak orang pingsan. Tapi tahu-tahu dia mendengar ada lagi tuh suara orang baris-berbaris di depan pintu kamar. Jadinya dia kebangun. Dan dilihat si Egi nih lagi duduk ketakutan tuh di atas kasur kayak, "Us, itu suara apa?" tanya si Egi. Ya Daus bilang kan, "Ya itu yang kemarin aku denger nih, ini nih suaranya begini nih." Dan dari korden jendela itu juga banyak terlihat orang berdiri. Jadi bayangannya kayak ada pala-pala orang berdiri gitu loh, kayak berjejer. Lagi-lagi karena penasaran si Daus mau buka pintunya. Tapi si Egi langsung bilang kan kayak, "Tunggu Us, ngapain kamu mau buka pintunya?" Ya Daus bilang, "Aku penasaran itu orang apa setan?" Si Egi jawab lagi, "Terus kalau di luar itu setan, emang kamu berani?" Dengar begitu si Daus mikir kayak, ya nggak berani sih. Jadi Daus nggak jadi itu buka pintunya. Balik lagi dia ke kasurnya. Terus kita harus ngapain nih gitu kan, tanya si Daus. Egi kayak, geleng-geleng, aku juga nggak tahu harus apa. Tiba-tiba pintu kamar mereka nih kebuka. Dan terlihat tuh kayak ada sosok mengerikan. Pria bertaring, badannya berbulu dan kakinya mirip kaki kuda, bawa tombak. Egi sama Daus langsung teriak kan, dan seketika itu juga si Daus kebangun. Nah ternyata cuma mimpi. Dia bangun udah keringetan tuh, padahal udara Bandung sejuk ya. Tenggorokan juga kering banget gitu rasanya. Dilihat si Egi masih tidur. Daus langsung ngambil minum gitu kan karena dia deg-degan. Dia lihat udah jam 6 nih. Ya mikirnya ini gara-gara efek obat yang diminum semalam kali, jadi mimpi halu begitu. Bablas sampai jam 6. Di korden juga udah kelihatan sinar matahari masuk. Tapi pas Daus mau ngambil anduk yang dia jemur di luar, buka pintu gitu, loh,
kok masih gelap langitnya? Sampai dia kucuk-kucuk mata. Loh kok masih malam? Tadi kan dari jendela dia lihat ada sinar matahari ya. Tiba-tiba dia dengar lagi tuh ada suara langkah baris-baris yang asalnya dari arah tangga kayak lagi mau naik. Daus yang ketakutan langsung masuk kamar ngunci pintu. Dia lihat di dalam, Egi nggak ada di kasur. Padahal pas Daus bangun kan tadi Egi masih tidur tuh di kasur tuh. Daus sampai nampar-namparin pipinya gitu kan, ngira dia masih mimpi kali nih ya. Tahu-tahu ada ngetok-ketok pintu tuh, duk. Daus yang bingung nggak ngerti dengan keadaan ini tuh langsung lari ke pojokan kamar, jongkok tutup kuping. Tapi ketokan pintunya tuh semakin keras. Dan terdengar ada suara Egi kayak, "Us, buka Us, ngapain sih dikunci?" Karena dengar itu adalah suara Egi, sama Daus dibuka. Dan bener aja itu si Egi di luar dan langit terlihatnya juga udah pagi, udah cerah. Sementara Daus udah keringet dingin tuh, udah panik. Sama Egi ditenangin kan kayak, "Kenapa lu?" Jadi tadi katanya si Egi ini ke bawah buat bikin kopi tuh di dapur. Dia lihat kok tahu-tahu si Daus kayak gelagapan begini. Daus pokoknya ngomong kayak dia yakin ada yang nggak beres nih sama kosannya nih. Masalahnya kejadian yang barusan tadi tuh bener Daus yakin tuh bukan mimpi. Akhirnya Egi juga bilang kalau sebenarnya dia juga mengalami dan merasakan hal-hal ganjil. Tapi dia sengaja nggak bilang atau cerita ke Daus karena Egi tahu Daus ini orangnya penakut. Jadi kalau cerita nih takutnya, si Daus tambah ketakutan. Ya karena udah mendapatkan afirmasi seperti itu, Daus nih jadi merasa kalau dia ini bukan halus sendirian. Bener kan nih, kos-kosannya emang horor. Untungnya mereka ini baru bayar sewa 3 bulan. Ya dibilang untung juga nggak untung-untung banget, namanya orang Indonesia ya ada untungnya begitu. Maksudnya bukannya langsung panjar setahun. Jadi ya udahlah mau nggak mau dikuat-kuatin aja 3 bulan nih sebelum mereka nyari atau pindah ke kosan lain. Ya mana selama 3 bulan itu banyak kejadian-kejadian yang bikin sport jantung. Kayak pernah si Daus ngelihat ada cowok berdiri malam-malam di atas genteng. Ya kan kamarnya mereka di lantai 3 nih. Bisa ngelihat genteng-genteng rumah-rumah orang atau tetangga-tetangga lain. Dikira Daus tuh awalnya maling tuh. Lagian ngapain ngedemrok baik gitu berdiri di atas genteng jam 10 malam. Udah diperhatiin aja tuh sama si Daus kan. Perginya kemana nih orang nih, mau kemana nih gitu kan. Sampai mau siap-siap nih teriak maling begitu. Tahu-tahu cowok itu yang lagi berdiri nih hilang. Hilangnya tuh hilang dari pandangan yang seketika, tahu-tahu tring hilang tiba-tiba. Di situ Daus baru sadar kalau itu bukan manusia. Terus dia juga pernah ngeliat ada penampakan pocong yang ngintip dari jendela tuh siang-siang. Jadi awalnya si Daus ngeliat ada siluet tuh di korden tuh kayak kepala orang siang-siang hari Minggu tuh jam 2. Ingat banget si Daus katanya. Mana kepikiran ada setan sih? Sama Daus dibuka lah tuh kordennya dan dilihat ada pocong tapi posisinya belakangin dia gitu. Jadi belakangin jendela. Kagetnya sih ada ya, tapi dikira Daus itulah anak kos-kosan lagi mau nakut-nakutin kali. Jam 2 siang langit juga masih terang benderang. Sama si Daus mau ditoyor tuh kepalanya tuh, cuma kagak bisa kalau lewat jendelanya dibuka setengah ke bawah gini loh. Jadi Daus mau keluar tuh lewat buka pintu, tapi pas dia buka pintu, lah mana tadi tuh pocongnya udah hilang. Masalahnya itu cuma sepersekian detik. Tadi dia lihat tuh di depan mata gitu kan lewat jendela, terus buka pintu, kok udah kagak ada lah. Jendela sama pintunya samping-sampingan kok. Cepet banget hilangnya. Tapi yang paling sering sih katanya si Daus ini suka mimpi buruk aja semenjak tidur di kosan tersebut. Sampai mau menjelang 3 bulan nih, Daus sama Egi sebenarnya udah nyari-nyari kosan lain. Tapi Daus dapat kabar kalau ayahnya katanya masuk rumah sakit. Ya mungkin dia drop karena habis di PHK segala macam kali ya. Dengar kabar seperti itu, mau nggak mau Daus disuruh pulang. Ya karena keadaannya seperti itu, ayahnya masuk rumah sakit, Daus ini sebagai anak pertama, selain memang diminta untuk pulang yang menggantikan ayah sementara di rumah, hatinya pun juga tergerak untuk ya udah aku balik nih sementara waktu. Toh pada saat itu memang dia lagi mau ngurusin skripsinya, jadi tidak terlalu intens bolak-balik ke kampus. Makanya setelah itu si Daus nggak ikut pindah kosan sama si Egi, karena kan balik ke Jakarta. Sementara Egi nih akhirnya balik ke kosan yang lama tuh. Ya udah nggak butuh kosan baru kan, kalau Egi kan nggak masalah biaya. Mereka juga masih intens kabar-kabaran. Cerita-cerita kalau di balik musibah nih ternyata mungkin ada hikmahnya kali ya. Maksudnya ya mungkin karena kejadian ayahnya ini, Daus nih jadi apa ya, keluar dari kosan berhantu itu, nggak perlu cari kosan baru. Karena sejak Daus di Jakarta semuanya mah adam ayam. Begitupun juga Egi di kosan lamanya. Kerjaan Daus di Bandung juga mau nggak mau ditinggalin dan dia lanjut kerja freelance di Jakarta. Namun kembalinya Daus ke Jakarta itu seperti apa ya, kembali ke kehidupan lamanya yang ternyata dia merasa seperti memikul beban yang sangat besar. Lagi-lagi sebagai laki-laki anak tertua nih, dia dituntut untuk bisa membantu dan mengurus ayahnya yang sakit serta memperhatikan adik-adiknya juga. Maksudnya Daus juga harus kerja ekstra untuk semua itu dan menunda skripsinya. Bukan menunda sih, lebih ke nggak kepegang ya tepatnya ya. Dia sampai berkewalahan karena ternyata biaya pengobatan ayah itu besar banget. Udahlah lagi kesusahan cari uang begitu. Ibunya ini malah sempat tuh bilang kalau Daus untuk apa ya, untuk cepet-cepet kelarin skripsinya lah, cepet-cepet lulus kamu. Namun di situ Daus ini merasa itu bukan sebagai bentuk perhatian, melainkan soalnya ada kayak udang di balik bakwan gitu. Ibunya ngomong begitu supaya gajinya yang didapatkan Daus itu bisa setara S1, bukan di bawah seperti yang dia dapatkan pada saat itu, kan belum lulus soalnya. Biar gajinya tersebut bisa bantu adik-adiknya tuh. Apalagi nomor 2 katanya baru mau masuk kuliah. Daus yang merasa beberapa ya,
sedih gitu loh. Seakan-akan dia terlalu banyak dituntut ini itu. Sementara dia melihat perlakuan orang tuanya ke adik-adiknya kok berbeda ya, nggak seperti ke dia gitu kan, keras kalau ke Daus. Sampai ada saat nih mungkin kemarahan Daus meledak dan bilang kayak, "Bu, Daus ini juga seorang anak, sama kayak adik-adik. Daus capek." Tapi ibunya ini malah jawab, kalau abang itu kuat, abang selalu bisa mandiri dan bantu keluarga. Tapi kalau adik-adik itu beda bang, mereka nggak sekuat abang. Dalam hatinya si Daus nih, dia pengen bilang kayak, ya Daus kuat karena dikuat-kuatin. Tapi kan kuat itu juga ada batasannya. Entah kenapa dia merasa sakit hati karena diperlakukan berbeda dengan adik-adiknya. Padahal sesekali dia juga pengen bernafas dan merasakan jadi anak yang disayang, terus berpegangan kepada orang tuanya gitu loh. Selayaknya anak lah. Tapi Daus ini seakan-akan disuruh pegangan sendiri. Yang mana lama-lama ya dia berdiri sendiri goyah. Tapi entah kenapa waktu itu dia sulit untuk mengucapkan hal-hal yang ada di pikiran dan hatinya itu. Mungkin karena merasa bersalah, ibunya sampai nangis tuh waktu itu. Beber apa ya, rasanya tuh dilema karena kalau mengungkapkan kekecewaan terhadap orang tua itu terlihat seperti takutnya dia dicap jadi anak durhaka. Karena nggak ada orang lain yang bisa menjadi tempat bercerita ya. Akhirnya ya ujung-ujungnya dia nelfon Egy. Udah nih cerita panjang lebar, sampai Egy ini malah mau minjemin uangnya untuk biaya pengobatan ayahnya si Daus. Karena memang pada saat itu kan posisinya si Daus lagi kebingungan kan, biayanya ini semakin membengkak. Ya udah setelah itu Daus fokus sama pengobatan ayahnya. Bahkan dia akhirnya ya udah cuti kuliah, nunda skripsinya 1 tahun. Dan Egy akhirnya jadi lulus duluan kala itu. Tapi Daus nggak bisa datang ke Bandung karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Sampai akhirnya setelah berjuang lama, sang ayah pun berpulang. Kala itu Daus menginfokan ke Egy dan Egy ngucapin bela sungkawa. Tapi ya dia nggak bisa datang ke Jakarta juga. Ya udah nggak apa-apa, mereka sama-sama ngerti, udah dewasa. Long short story nih, skripsi Daus kelar dan dia lulus. Namun waktu kembali sementara waktu ke Bandung untuk ngurus sidang dan kelulusannya, dia kontak Egy lagi kan untuk ketemuan lah. Tapi Egy bilang, maaf nggak bisa, aku sibuk. Ya kala itu Daus mikirnya mungkin udah waktunya memang persahabatannya mereka selesai ya. Namanya teman kuliah abis lulus kan biasa tuh hidup masing-masing, kembali ke jalannya masing-masing, ngejar karir dan kesibukan. Cuma setiap kali si Daus nanya nomor rekeningnya Egy buat bayar utang yang dulu tuh buat biaya pengobatan ayahnya, Egy nggak pernah mau ngasih tahu. Jadi Daus juga bingung nih, balikinnya gimana, diajak ketemu kagak bisa, susah. Waktu pas di Bandung nih, si Daus ketemu sama Mala lagi. Ya waktu itu kan memang mereka keadaannya tuh putus karena si Daus sibuk ya. Sekarang keadaannya sudah lebih membaik dan Mala juga ternyata masih single, akhirnya mereka balikan dan sampai serius mau menikah. Daus ini sampai bilang kayak, emang bener Van, jodoh tuh nggak kemana, katanya begitu. Ya mohon maaf ya Daus ya kalau jodoh gue kagak tau kemana soalnya. Nah waktu lagi ngelis tamu undangan nih, tentunya si Egy masuk daftar dong, malah mau dijadikan kan groomsman. Tapi si Egy ini dihubungin kok nggak bisa-bisa. Padahal undangan digital tuh udah dikirim dan statusnya di-read. Nah, kenapa nih anak nih? Apa Daus punya salah sampai dia bikin marah? Apa waktu jangan-jangan sampai mikir lagi kan kayak narik benang merahnya, apa waktu itu gara-gara gua nggak datang ke wisudanya dia gitu loh. Nah pokoknya kalau kata Daus waktu itu tuh dia diujangin sama saudara-saudara yang udah tua. Katanya kalau sebelum menikah usahakan kita nih meminta maaf dulu atau menyelesaikan masalah yang belum kelar. Mungkin ada utang dan sebagainya biar perkawinan ini lancar. Karena kan perkawinan atau pernikahan itu ibarat memulai kehidupan atau chapter baru. Biar plong aja gitu loh, namanya memulai sesuatu yang baru. Jadi waktu itu si Daus sama Mala sampai sempat menghubungi tuh beberapa mantan mereka buat ya minta maaf kalau ada salah ya dan mengabarkan kalau mereka mau menikah. Tujuannya pokoknya bertulus minta maaf aja. Mau digubris mau kagak itu urusan orang tersebut tuh selaku mantan gitu loh. Nah selain mantan ya mungkin ada temen atau orang terdekat juga tuh yang dalam kasus Daus ini, dia kan masih punya utang ke Egy. Dan perasaannya memang masih janggal nih, karena si Egy ini kenapa kagak balas-balas pesan segala macam, ditelepon juga kagak diangkat. Sampai Daus tuh nanyain ke teman-teman kampusnya tentang Egy, tapi rata-rata mereka juga nggak tahu kabarnya Egy. Malah sampai ada yang bercandain kayak bilang, jangan-jangan Egy cemburu kali lu mau nikah. Ya soalnya memang waktu di kampus mereka berdua tuh sedekat itu, sekental itu, gengs kemana-mana berdua, boncengan sana-sini sampai diledekin pacaran. Tapi mereka santai-santai aja, maksudnya ketawa-ketawa kalau diledekin begitu. Makanya aneh banget kenapa si Egy tiba-tiba nggak bisa dikontak begini, padahal si Daus mau nikah. Dan niatan Daus sekala itu kan mau balikin utang aja biar kelar. Soalnya bukan apa-apa, takutnya itu juga menjadi penghambat ayahnya yang udah meninggal nih kan, karena hutang dibawa mati ya. Nah malah waktu di kampus tuh kebetulan memang suka magang sama bantu-bantu di perpustakaan kampus. Jadi dia kenal dan punya akses ke data-data anak kampus yang misalkan mau minjem buku. Namanya kalau orang skripsi, anak kampus kan pasti ke perpus. Dicari lah, minta tolong tuh sama orang perpus sana. Ketemu datanya Egy dan alamat dan segala macem. Nah sampai waktu itu kebetulan Daus ini memang ada kegiatan di Bandung, pokoknya H-9 sebelum acara hari pernikahannya. Sebenarnya waktu itu nggak nginep ya, cuma tektokan doang tuh kerjaannya. Tapi karena pernikahannya udah H-9, 9 hari lagi nih. Jadi abis udah urusan kerjanya di Bandung kelar, Daus memang niatin untuk nyamperin ke alamat rumahnya Egy yang tadi dia dapet tuh dari orang perpus. Ya jauh memang ternyata di daerah Tangkuban Perahu sono tuh. Dijabanin tapi tetap pergi gitu kan. Pas sampai lah ternyata rumahnya besar banget. Sampai Daus kayak pasti ini bener nih rumahnya si Egy. Soalnya kayak nggak lazim dibandingkan rumah-rumah di kanan kirinya tuh mencolok sendiri. Dan ternyata bener itu rumah
sama keluarganya Egi. Waktu Daus sampai sana pokoknya udah jam 7 malam. Yang setelah sekian lama, hampir 3 tahun gak ketemu Egi ya, akhirnya Daus nih bisa melihat sahabatnya lagi. Namun dengan kondisi yang bener-bener bikin Daus kaget karena si Egi kurus banget tiduran di kasur. Loh, kamu sakit apa, Gi? Kenapa kamu gak cerita? Tapi Egi malah ketawa dan bilang kayak, anjing lah, aing ketahuan juga di sini. Apa kabar, Us? Masih dengan kayak apa ya? YOLO-nya si Egi, tapi suaranya tuh udah serak. Daus kan kayak masih kaget kayak, kamu sakit apa? Dia berusaha mencari tahu kenapa keadaannya Egi ini tiba-tiba sekurus ini. Nah si Egi nih dengan entengnya bilang kayak, aing henteu gering, kuring keur digegeh ku jurig. Hah? Naon maksudnya? Daus bingung kan, kirain si Egi bercanda gitu. Apaan sih digrogotin iblis? Emang bangun nih budak satu nih, beleguk sih ya, suka asal ngomong si Egi emang. Oh nih ternyata benar gengs. Jadi si Egi ini cerita kalau keluarganya itu melakukan semacam pesugihan di mana harus mengorbankan anak pertama dari setiap keturunannya tuh di umur 25 tahun. Jadi waktu itu orang tuanya mengorbankan anak pertama mereka. Habis itu lahir anak kedua, ketiga, dan seterusnya sampai Egi. Berlangsung lagi habis itu anak kedua nih setelah 25 tahun harus mempunyai keturunan dan dikorbankan tuh anak pertamanya. Selanjutnya anak ketiga dan seterusnya sampai Egi yang merupakan anak bontot tuh anak kelima. Dan hal itu pokoknya akan berlangsung lagi ke anak cucunya. Pokoknya nggak berhenti gitu ya. Jadi sebenarnya jarak Egi sama kakaknya lumayan jauh-jauh tuh. Dimana kakak-kakaknya semua melakukan hal itu, tapi Egi nggak mau. Karena dia berpikir kalau gue melakukannya berarti gue mewariskan kutukan ke anak cucunya nanti. Mendingan diputus di gue aja gitu loh. Tapi ya konsekuensinya dia akan diambil sebagai gantinya. Jadi Egi sadar betul dengan pilihannya itu. Ya waktu itu Daus masih mengira si Egi lagi bohongin dia kayak apaan sih Gi? Cuma karena itu kan juga udah malam nih. Dan rumahnya Egi juga jauh kan di Tangkuban Perahu. Buat balik ke kota Bandung mah lama, udah malam pula. Jadinya si Daus nginep semalam dulu tuh di situ tuh. Baru besok paginya dia balik tuh ke kota Bandung terus ke Jakarta. Daus tidurnya juga di kamar tamu. Nah malam-malamnya nih setelah sekian lama, Daus seperti teringat lagi nih masa-masa waktu dia lagi ngekos bareng Egi. Yaitu dengar suara orang baris jelas banget. Yang membuat Daus ketakutan lah. Maksudnya kan hal itu juga menjadi cukup traumatis sendiri buat dia ya. Tahu-tahu ada yang ngetok kamarnya tuh. Dan pas dibuka ternyata si Egi pakai kursi roda. Dia nanya, dengar kan? Itu pasukan dari makhluk-makhluk yang mau ngambil aku. Tapi kamu nggak usah takut, mereka nggak ngincer kamu. Aku targetnya. Daus masih kayak denial tuh. Tapi Egi menyuruh dia buat, ya udah lihat aja tuh keluar jendela. Dan di situ si Daus ngelihat kayak ada banyak orang di luar pagar rumahnya Egi tuh berjejer berdiri. Ada juga tuh sosok-sosok lain yang duduk atau gelantungan di sekitar pohon-pohon yang ada di sana. Ada pocong, ada kuntilanak, aku macem-macem lah pokoknya. Yang mana katanya semua itu udah mengincar Egi, macam kayak burung gagak nih yang udah nungguin mangsanya mati. Ya Daus ketakutan lah lihat begitulah. Dan jadinya malam itu Daus tidur di kamarnya si Egi, gelaran di bawah. Mendadak lagi-lagi Daus ini merasa semacam nostalgia gitu. Masa-masa ngekosnya dia sama Egi kan dia tidur di bawah juga tuh atas bawah. Yang ternyata waktu itu yang terjadi di kosan itu memang dari makhluk-makhluk yang sedang mengincar Egi, bukan karena kosannya horor. Makanya waktu itu memang sempat anak-anak kos lain nih heran dengan Daus sama Egi yang cerita kalau katanya kosannya horor, ngeliat ini ngeliat itu, ada denger ini denger itu. Padahal mereka yang lebih lama tinggal di situ kayaknya baik-baik aja dah. Nah malam itu pokoknya mereka berdua ini curhat panjang lebar tentang update kehidupan 3 tahun yang mereka jalani ke belakang tuh selama gak ketemu. Daus juga mengembalikan uang pinjamannya ke Egi dengan niatan awalnya kan memang maunya begitu. Dengan sedikit bercanda juga kayak, ini aku balikin duitnya nanti aku dijadiin tumbal. Tapi mereka jadinya ketok-ketok aja berdua. Egi bilang kalau uang keluarganya memang dari hasil pesugihan, tapi nggak semudah itu menjadikan orang tumbal. Misalkan dikasih gitu ke orang terus jadi tumbal, nggak bisa begitu. Karena yang terima konsekuensinya tetap dari keturunan keluarganya tadi. Kalau orang lain yang dikasih duit itu atau misalkan keluarganya belanja kemana gitu, toto yang nerima jadi tumbal, lah para pedagang atau penjual-penjual toko yang mereka beli itu ya pada mati semua dong. Pokoknya mereka menjadikan cerita yang sebenarnya kelam ini menjadi bahan ketawaan. Karena ya Egi pun juga sudah berdamai dengan semuanya. Dia udah ikhlas kalau dia ini memang harus menanggung perbuatan dari keluarganya. Toh semua orang juga pada akhirnya kan mati kalau kata si Egi begitu. Dan Egi pokoknya mendoakan Daus bahagia, langgeng sama Mala. Besoknya Daus pulang tuh. Yang sebenarnya dia sedih banget melihat keadaannya si Egi ini seperti itu. Seakan-akan ngeliat gimana sih orang yang ajalnya bentar lagi. Ngeliat Egi ini untuk terakhir kali gitu loh istilahnya. Tapi ternyata waktu hari pernikahannya si Daus, Egi datang dengan kursi roda tuh walaupun udah pucet banget di situ. Cuma Daus senang banget karena dia jadinya punya foto terakhir dengan sahabatnya itu. Sampai sekitar 7 bulan setelahnya, Daus mendapatkan kabar kalau Egi telah tiada. So itu guys cerita dari Daus si anak pertama yang merasa harus menanggung beban keluarga dan menjadi contoh untuk adik-adiknya. Dan si Egi yang anak terakhir yang tidak mau mencontoh kakak-kakaknya dan ingin memutus perbuatan dari keluarganya. Kompleks ya. Buat majikan semua yang mungkin anak pertama, kuat-kuat ya kalian ya. Memang anak pertama tuh tuntutannya paling keras. Jadi kalian hebat, kalian luar biasa. Walaupun namanya anak pertama, tapi kan juga baru pertama kali hidup ya, bukan yang tiba-tiba tahu semuanya begitu. Jadi pasti tetap butuh bimbingan dan kasih sayang orang tua. Dan wajar misalkan kalau ada salah-salah atau pasti pusing kalau disuruh menjadi contoh untuk adik-adiknya. Makanya
dengan semangat ya. Dan buat para anak terakhir nih, ya maafin kita yang imut, polos, dan mengemaskan ini ya. Karena Babu pun juga anak terakhir soalnya. Sabar ya kakak-kakakku semua. Emang nyebelin anak terakhir tuh. Udah majikan terima kasih ya yang sudah bersabar gitu kan menunggu teman cerita terus nontonin. Jangan lupa klik subscribe-nya juga. Kalau mau kirim-kirim cerita bisa ke email ini. Terima kasih juga untuk Daus. Semoga langgeng ya sama Mala ya. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.